Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Firlianto Dan saya Nabila Mari Putri. dari SMA Negeri 4 Pagaralam. Kami sedang mengikuti lomba peneliti belia Sumatera Selatan 2022. Kami mengambil bidang lingkungan dengan judul Tingkat pengetahuan peserta didik dalam pengelolaan sampah di lingkungan SMA Negeri 4 Pagaralam. sampah menjadi salah satu masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Sampah plastik membawa dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Dampak atau bahaya dari sampah jenis ini antara lain pencemaran air laut yang dapat mengganggu rantai makanan dan membunuh hewan laut, pencemaran air tanah karena plastik tidak mudah terurai, polusi udara yang dapat menimbulkan racun, adanya bahan kimia beracun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 68 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk, atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kg per hari. Masih banyak peserta didik yang mengabaikan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Setiap kelas dan tempat-tempat tertentu sudah disediakan kotak sampah khusus menurut jenisnya. Di lingkungan SMA Negeri 4 Pagaralam, yang setiap harinya selalu menghasilkan sampah organik berupa dedaunan dan sampah plastik bekas minuman dan makanan, serta sampah berbahaya berupa limbah bekas praktikum di laboratorium. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan sampah setiap hari karena disebabkan minimnya pengetahuan peserta didik dalam hal pengelolaan sampah. Berbagai cara dapat kita lakukan untuk menerapkan lingkungan bebas sampah di lingkungan sekolah, yaitu dengan cara mengelola sampah anorganik untuk didaur ulang menjadi barang yang dapat digunakan kembali, dan sampah organik sebagai bahan kompos. Namun, ternyata masih banyak sampah setiap harinya dihasilkan, yang dibuktikan setiap pagi sampah di pembuangan akhir selalu banyak. Padahal untuk beberapa jenis sampah sudah dilakukan pengelolaan di sekolah sehingga bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengetahuan peserta didik terhadap pengelolaan sampah di lingkungan SMA Negeri 4 Pagaralam. Sampah terbagi atas beberapa bagian, diantaranya yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Sampah organik atau sampah basah merupakan sampah yang dapat mengalami pembusukan secara alami seperti sampah sisa makanan. Sampah anorganik atau sampah kering merupakan sampah yang tidak mengalami pembusukan secara alami. Contohnya botol plastik. Sampah berbahaya yaitu sampah yang dapat membahayakan lingkungan sekitar seperti botol racun nyamuk dan jarum suntik bekas. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dari jawaban responden sebanyak 26% yang sudah mengetahui jenis-jenis sampah. Adapun jenis-jenis sampah yang mereka ketahui yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah berbahaya. Sebagian besar peserta didik yang menjadi responden merasa tidak nyaman jika lingkungan sekitarnya kotor. Artinya, kepedulian terhadap kebersihan di lingkungan sekolah masih besar. Sebanyak 23% responden bisa membedakan jenis sampah yang terdapat di sekolah dan masih sedikit responden yang selalu membuang sampah pada kotak sampah yang sesuai dengan jenisnya. Responden sudah mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari penumpukan sampah. Akan tetapi, masih terdapat 56,7% yang memilih netral untuk jawaban membakar sampah agar tidak mengganggu kebersihan. Responden sudah memahami bahwa sampah dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Sampah yang didaur ulang harusnya dapat menjadikan sampah bernilai ekonomis tinggi. Namun, masih banyak responden yang belum mengetahuinya. Terkait dengan pengelolaan sampah, ternyata masih banyak yang belum mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Terbukti dari jawaban responden, sebanyak 10% juga belum memahami konsep 3R. Langkah-langkah pengelolaan sampah dan hanya sedikit yang pernah melakukan pengelolaan sampah di rumahnya. Apalagi untuk mengetahui tentang adanya bank sampah masih sebagian kecil, yaitu berkisar antara 13,3%. Responden juga hanya sebanyak 23,3% yang pernah mengolah sampah organik menjadi kompos. Padahal di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Pagaralam banyak terdapat pohon yang menghasilkan sampah berupa dedaunan dan kayu yang bisa dijadikan sebagai kompos. Untuk mengetahui inovasi yang dilakukan dalam pengolahan sampah pun hanya 6,7% yang sudah benar-benar mengetahuinya. Berdasarkan hasil dari data penelitian, dapat disimpulkan bahwa peserta didik sudah mulai peduli akan kebersihan lingkungan SMA Negeri 4 Pagaralam. Akan tetapi, tingkat pengetahuan peserta didik dalam pengolahan sampah di lingkungan sekolah masih rendah. Masih banyak yang belum mengetahui cara pengolahan sampah yang baik dan benar, belum memahami konsep 3R, serta langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dalam pengelolaan sampah. Itulah hasil penelitian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.